Ya, minasan, konnichiwa, maaf ya udah menunggu. Ada yang masuk lagi nggak? Nggak ada. Kita mulai yang bab 17. Ini saya sambil WA. Bentar ya, saya sambil balas WA. Katanya ada yang masuk, nggak kedengeran. Ya, tuh menyium dia. Bebas, tuh. Bentar ya. Eh, nggak ada nih. Sudah ketemu lagi. Iya, bab 17 ini ya, minasan yang udah belajar, tahu kan tentang apa? Ini tuh tentang hobi ya. Contohnya di sini judulnya Yoku Roku o Kikimasu ya. Yoku itu artinya ada yang tahu nggak? Yoku itu sering ya. Yoku itu sering, rokunya itu dari kata rok, ini yang musik rock, Kikimas itu mendengarkan. Nah, di sini tuh ada O-nya kan. O-nya itu kata hubung atau partikel ya. Dia itu partikel jadi kayak cuma satu atau dua huruf aja. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada aktivitasnya Hikimas, terus dia ada objeknya itu roku, maka itu dia pakai O. Kita mulai. Selanjutnya lihat di sini ya, dia tuh mereka ada yang lagi main yakyu. Yang satu yakyu, yang satunya lagi udah lumping. Biasanya yang nari itu kan cewek, tapi ini cowok. Sedangkan yang satu lagi olahraga itu biasanya cowok, tapi ini yang melakukannya cewek, ya. Jadi mereka tuh punya hobi yang unik. Lanjut. Nah, di sini hobi kalian tuh apa sih? Ya, hobi temanmu apa? Kemudian ceritakan ya, kalau misalnya hobi saya itu watashi no sumi wa ongaku desu gitu. Hobi saya ongaku itu musik. Nah, kemudian kita masuk ke percakapannya ya. Ini dulu deh. Nah, ini kan ada ini ya, spotsu, ada spotsu itu sport, kemudian ada dokusho itu membaca, ongaku itu musik, game itu game, itu belum diizinkan, kenapa ya? Oh ini dia. Ya. Anime itu anime, ya.
Jadi yang ini tuh objek-objeknya ya. Nah, nanti kata kerjanya yang mana? Yang kata kerjanya tuh yang di bawahnya. Ini kata kerjanya. Kata kerjanya itu ada yomimas, membaca, kakimas, menulis atau menggambar, kikimas, mendengarkan, utaimas, itu bernyanyi, simas, itu melakukan, mimas. Ya, lanjut ke next berikutnya. Yang part 2-nya ya. Nah, di sini ada percakapannya. Nah, ada Kariski udah masuk. Kedengeran nggak suara saya? Kariski. Halo, iya. Uh, Kameranya belum nyala, Kak? Oh, siap, siap. Ya, minasan, ini Kariski. Ya, nah, Kak, ini tadi banyak anak-anaknya, cuma tadi karena gangguannya lama setengah jam, jadinya mungkin pada lockout gitu, pada leave. Ya, nggak apa-apa ya, Kak ya. Oh, oke, Kelihatan, siap, siap. kelihatan nggak muka saya, gambar saya ada? Oh, nggak ada di sini gambarnya, cuma Oh, ada gambar profil. oh, cuma ada gambar profil. Oh ya, karena tadi saya lagi WA. Nah, udah ya. Oke, Nah, kita sebelum lanjut ke percakapan nih, perkenalan dulu ya. Kak, itu boleh. kameranya miring, Oh, di miring ke. giniin ya? Iya. Harus. Ambil kitab tuh suka lagi. Ambil, ambil kitab. Ini, tuh gitu. Bentar, bentar. Oke, salas. Nah, Gimana sih? Oke. silakan Kak. Ya, gimana? Perkenalan dulu ya. Oh, gitu. Perkenalan singkat aja ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yunanda. Saya berasal dari Jambi, Sumatera, begitu. Saya kebetulan sekarang sedang menempuh studi ataupun pendidikan strata 1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Begitu. Oke, Gitu. Atau masih ada yang mau ini? nggak Pas usah ya, udah. formal-formal banget Kak. Kita Oh, kan sharing di siap. sini. Oh, siap. Ya, Kak, hobinya apa nih Kak? Kita kan lagi bahas hobi. Hobi, kalau berbicara hobi, pertama hobi itu ini apa namanya, olahraga. Terus Hmm. hobi sampingan itu bisa membaca, menghafal, karena memang itu berawal dari tuntutan, akhirnya jadi sebuah kebiasaan dan harus dilakukan. Jadi udah senang aja gitu membaca, menghafal, itu memang sudah jadi habit begitu. Oh gitu. Ya kelihatan itu dari bukunya banyak banget, Masya Allah di Enggak. belakangnya. Ya ya. Oke, saya screen dulu ya. Mudah-mudahan dari tadi kendalanya sinyal mulu. Ini mudah-mudahan Oke. bisa. Nah, kita tuh sekarang tuh mau percakapan Kak. Oke, Ya. boleh. Eh, Oh, nah ini kelihatan nggak Kak? siapa tuh? Ini share screen-nya Yang mana? belum Oh, kelihatan itu. ya? Iya, ya, Kelihatan ya? ada. Ada. Hmm. Oke. Eh, Kalau nggak kelihatan bisa digedein kok Kak. Ya. Iya, ya. Saya manggilnya apa nih Kak Rizky ya? Boleh, bebas, bebas. Nah, kan gini ya. Contoh dulu ya. Berarti saya yang nanya nih. Rizky-san Hmm. sumiwanan desu ka? Ya. Iya. Rizky hobinya apa gitu artinya. Nah terus Oke. eh,
Kak Rizky tadi hobinya apa? Olahraga ya? Hmm. Olahraganya apa, Kak? Olahraga saya lebih ke ini sih, ya Main umumnya bola. para lelaki, ya benar. Oke, berarti kan kalau olahraga itu sport sudes ya. Berarti kakak bilang Yes. sport sudes ya. Nah, terus Gimana? yoku sport su. Kedengaran nggak? Support su. Oh, Iya, oke. sport sudes. Nah, terus yoku sakao shimasu. Y- Yoku Yoku sak sakao Yoku Sakao sakao shimasu. Sakao Shimas. Shimasu. Oh, Ya, ingat ya Kak kira-kira? Yoku Sakao Sakao Shimas. shimasu. Ya. Iya. Nah, terus so Apa tuh desu. artinya? Itu kan sportsu itu olahraga, ya. Oke. Kalau yoku itu artinya sering. Saka Yoku. itu artinya sepak bola gitu. Jadi sering Yoku bermain sepak Saka. bola. Sakao Simas. Oke. Kalau Yoku bahasa Arab, Sakao Shimas. kalau bahasa Arab Kalau gini juga nggak? Beda ya? i- beda, tentu beda jauh. Kalau bahasa Jepang itu dia tuh objeknya di depan, predikatnya di belakang. Itu. Oh gitu. Mm-mm. Nah, coba ya, Kak ya. Saya tanya dulu nih. Hmm. Rizky-san sumiwanan desu ka? Yoku Suppotsu, Sakao Shimas. Benar. suppotsu desu dulu, Kak. Oh, Sports Today. Gitu. Suppotsu Sports desu. Today. Sports Suppotsu Today. desu. Heeh. Sports Today. Terus Yoku, Yoku Yakat apa tadi? Yoku sakao, Yaka Sakao sakao. Shimas. Iya, so desu, Kak. Gitu. Coba Kakak nanya saya deh. Uh, Aduh. diganti Ada. jadi Sumar Sensei gitu. Sarisannya diganti Sumar Sensei. Soma Sensei Desuka. Sumiwa nan desu ka? Oh, Sumewan. Oh ini. Sumiwa nan Sumiwa desu ka? Nandesuka Uh, Sensei. Gitu. iya. Eiga desu. Yoku eiga o mimasu. Eiga itu musik ya. Terus yoku eiga o mimasu itu sering menonton film. Ya, lem. Eh, Eiga itu di sini bukan musik, Eiga itu film. Jadi sering nonton film. Terus kakak bilang lagi so desu ka. So deska. Oh begitu, itu artinya ya. Lanjut ya. Oke, oke, oke. Yuk. Gampang nggak kak? Susah apa gampang? Eh, ya gampang-gampang susah gitu karena baru pertama kebetulan kan. Iya, baru pertama ya kayak. Belum pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya kak? Belum kayaknya. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini rada susah nih, cuman karena tadi kakak pelafalannya rada susah, jadi dibaca aja ya bareng-bareng ya. Kakak mau bagian nanya apa mau bagian jawab? Bebas. Oke, Nanya bagian boleh. bagian nanya ya. Ini Oke, kelihatan nggak share screen-nya? kelihatan. Ya, Kelihatan. Saya rada gedein dikit. Baik. Ya. Oke, kakak bagian nanya ya. Ganti ya, ekosannya ganti Sumar Sensei gitu. oke. Sumiwa nan desu Su ka? Gitu. Sumewan Sumiwanan deska Ya, Suma Sensei. ya. Nah, saya jawab ya. Anime desu yoku internet o mimasu. Gitu. Sekarang kakak lagi nih yang so desu ka, nani ga suki desu ka? Gitu. Nah, nih. So deska Naniga Suki desuka. Ya, Doraemon ga suki desu. Nah, kakak jawab lagi so desu ka. So deska. Nah, kita artiin dulu ya penjelasan ya. Jadi tadi kan kata Kak Rizky, Sumar Sensei hobinya apa? Sumiwa nan desu ka. Nan itu artinya apa, ya.
Kemudian anime des. Nah, pakai des di sini ya belakangnya. Karena ini animenya kan itu kata benda. Contoh lain misalnya suka apa ya? Suka komik, berarti manga manga des gitu. Nah, Mangga des. yoku itu sering, internetonya itu internet. Mimas itu menonton, jadi sering menonton di internet. Kakak suka anime nggak kak? Tahu kartun Jepang nggak kak? Oh, enggak. Kebetulan enggak suka. Oh, nggak suka. Ya, nggak Aduh, apa-apa, duh. Kak. Kemudian so desu ka, oh begitu. Nani ga suki desu ka? Suka apa? Nah, terus jawab Doraemon ga suki desu gitu. Nah, kan kalau kakak suka olahraga kan, sukanya bola ya Hmm. kak. Nah, kalau bola itu Nah, sukanya suka apa kak? Suka Persib apa maksudnya? suka suka Persib atau suka MU atau suka Oh, apa? oh itu kalau untuk sekarang itu Juventus begitu. Oh, suka Juventus. Berarti yang luar ya, bukan yang lokal. Oh iya, kalau yang lokal nggak terlalu mengikuti begitu. Oh, gitu. Palingan kalau ketika Indonesia main gitu sama negara lain baru eh, mengikuti, mau menumbuhkan apa namanya jiwa-jiwa nasionalismenya. Jiwa-jiwa nasionalisme. Ya, Kak. Nah, udah gitu dua percakapan aja, Kak. Gampang kan, Kak? Kalau misalnya nanya itu Insya pakai Allah. nan gitu, ya. Terus nanya apa itu Oke. tadi kan suka apa, ya? Mana tadi? Bentar, saya klik dulu. Ini kegedean. Nah, untuk nanya hobi kan nan ya, Sumiwanan Deska gitu. Nah, satu lagi yang ini ya, untuk nanya suka apa. Kalau suka apa itu pakai nani, jadi beda ya. Ada nan, ada nani, tapi artinya sama. Artinya apa? Kalau di bahasa Arab gitu juga Kak. Kalau nan Yang sama mana nani. nih? Kalau nanya apa, Nanya apa? Ya gimana? kosakatanya sama atau beda? Oh, kalau untuk apa sama. Oh, sama ya. Bahasa Arabnya apa? Pak, Kalau apa itu? apa itu mada? Itu bahasa Arab fushanya mada. Oh, gitu. Tapi Hmm? kalau ini itu bahasa Arab fusha ya, bahasa Hmm. Arab resmi begitu. Bahasa Arab resmi. Hmm. Tapi kalau ada bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab amiyah Oh, itu adalah bahasa pasaran atau bahasa lokalnya begitu, bahasa daerahnya. kayak Sebagaimana kita informal gitu. di Indonesia ada bahasa Indonesia, terus ada bahasa daerah begitu, ada bahasa mana Jawa atau mana. Itu baru Hmm. beda untuk apanya begitu. Tapi kalau untuk bahasa yang formal, bahasa yang Hmm. memang diakui oleh dunia Hmm. begitu, yang memang resmi itu tadi. Maza atau bisa juga disingkat sesuai dengan apa namanya kebutuhan begitu, disingkat Hmm. boleh juga kadang itu ma aja, ma Hmm. hadza misalnya contohnya apa Hmm. ini begitu, Oh, atau boleh juga madza hadza, cuman lebih sering untuk pelafasan atau penggunaannya itu pakai ma hadza, tergantung sesuai dengan bagaimana siapul kalamnya. Siapul kalam itu apa namanya, konteksnya bagaimana begitu wah, mendetail juga ya. Tapi ya. ada yang mendetail, tapi cuma ma aja itu udah apa gitu kan? Ya, ma aja ada apa. Terkadang Hmm. di satu keadaan dipakai ma, cuman di sisi lain kadang harus memakai maza, begitu. Oh, gitu. Kakak udah belajar bahasa Arab berapa tahun, Kak? Kalau boleh tahu. Oh, kalau dari MTS dong, dari tahun 2010. Oh, Cuman kalau belajar berarti. bahasa Arab yang rendah-rendah itu dari madrasah kan, kita kalau di SD pagi itu sekolah dasar, ya formal, Hmm. umum, terus Hmm. pulang
zuhur dulu, makan bentar, siang jam 1 atau jam Pulang. setengah 2 kembali kalau kami ngomongnya itu sebut dengan madrasah begitu, madrasah sore. Oh gitu. Itu ada belajar bahasa Arab tapi ya sangat-sangat dasar, dan juga kalau dulu kan waktu SD masih terlalu banyak mainnya, jadi nggak terlalu fokus ke pembelajaran gitu. Jadi yang memang berbekas, maksudnya ada efeknya ketika belajar bahasa Arab ya ketika di pesantren, di Hmm. MTS, begitu juga di Alia. Baru dilanjut lagi, diperdalam lagi ketika di sini. Karena memang kebetulan hari-harinya dan memang pelajaran di sini juga itu menggunakan bahasa Arab. Bahkan di sini pun belajar bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu diartikan ke bahasa Arab begitu. Oh, nah kalau belajar bahasa Inggris diartikan ke bahasa Arab itu kayak mata kuliah khusus atau gimana? Atau ada apa gitu? Hmm. Enggak bukan khusus. Dia memang ada mata kuliah bahasa Inggris begitu, Mhm. tapi bahasa Inggris di sini kalau kita kan biasanya ya karena kebetulan lagi di Arab. Kalau kita bahasa Inggris terus diartikannya kepada murid-murid pakai bahasa Indonesia ya kan, misal Mhm. where will you go? Kamu mau kemana? Begitu. Cuman kalau di sini bahasa Inggris cuman ditranslate ke bahasa Arab begitu. Nasihatnya kayak untuk artikel kah atau Enggak gimana? untuk arti dalam belajar. Jadi misalkan Oh, where will you go? Nah, diartikan ke bahasa Arab. Kalau kita di Indo diartikan bahasa Indonesia ya kan? Nah, ngerti. karena di sini diartikan ke bahasa Arab. Oh, Kak, kan udah lama banget nih, berarti ya belajar bahasa Arab ya? Hmm. Pernah nggak ngerasa kayak ngapain sih gue tuh belajar bahasa asing gitu? Kenapa sih gue mesti belajar bahasa Arab gitu? Pernah sempat kepikiran gak bakal kuliah di Mesir itu? Kalau kepikiran belajar di Mesir ini memang dari MTS ya, sekitar MTS kelas 2 atau kelas 3. Karena kenapa? Karena saya termotivasi. Kebetulan di pesantren saya ada memang ustadz yang sudah duluan keluar atau tamatan dari sini, dari Al-Azhar Mesir Hmm. begitu. Jadi saya termotivasi dengan kedalaman dan kapabilitas beliau dalam menyampaikan ilmu begitu. Sehingga beliau membuat saya terpacu, termotivasi, bahkan terkesima dengan keluasan ilmunya. Jadi saya mempunyai mimpi dan harus ditata begitu jadi karena saya mau ke Mesir, jadi kemauan pun tidak cukup begitu, tapi kemauan harus Hmm. diiringi dengan action, dengan tindakan-tindakan nyata yang ingin kita cita-citakan atau yang kita mau gitu. Karena memang kebetulan dari MTS, jadi memang dari MTS dibentuk belajar dari step by step, dari memang benar-benar nggak tahu istilah kata buta huruf gitu ya kan untuk bahasa Arab. Terus belajar tahun demi tahun, hari demi hari berganti, akhirnya ada tes, ikut, alhamdulillah keterima begitu. Berarti mimpinya dari kecil, dari SD atau dari SMP gitu, Pak? Dari MTS kalau untuk keinginan, karena itu Oh, tadi termotivasi sama dari salah satu MTS. ustaz Mm-mm. yang keluaran atau tamat dari sini, Universitas Al-Azhar. Jadi kayak kagum gitu ya. Kayak kagum, wah ini Hmm. ustadz ini keilmuannya mantap, Hmm. kredibilitasnya nggak diragukan lagi begitu. Jadi Ah. aku mau deh jadi seperti beliau gitu. Jadi terkadang kita itu kan termotivasi pada seseorang atau termotivasi kepada sesuatu. Kalau nggak orang pada suatu, aku harus begini-begini, aku harus begini-begini. Ada yang memotivasi sehingga membuat kita semangat dalam mengerjakan ataupun melaksanakan atau implementasikan mimpi-mimpi kita yang belum sempat terwujud. Demikian. Kalau anak zaman sekarang gimana nih yang lain? Kalau kalian apa udah punya cita-cita dari SMP? Kalau saya sharing ya Kak, kalau saya tuh cita-cita jadi guru tuh dari SMA, bukan dari SMP. Jadi SMP masih suka main, masih Uh, suka main. Kalau SMA udah mulai kebayangnya tuh pas kelas 3 SMA baru kayak
oh saya mau kemana nih selanjutnya gitu. Jadi Oh gitu. belum ada motivasi dari SMP. Wah hebat banget nih Kak. Kita lanjut ya Kak. Ini kan ada pertanyaan tentang Boleh. muka nih Kak. Apakah ada orang di sekitar Kakak yang memiliki hobi atau kegemaran yang agak aneh atau unik? Siapa dia? Hobi apakah itu? Ada nggak kira-kira Kak? Dalam bahasa Indonesia aja. Oh, oh begitu. Hmm. Hobi teman di sini yang aneh atau unik apa ya? Saya kira karena kalau unik itu kan berbeda-beda. Kalau Unik bagi menurut Kakak aja. saya, oke, belum tentu unik untuk yang lain. Kalau bagi saya ada hobi teman ini dia apa ya? Dia hobi ini, hobi apa kalau bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jambi itu mengganggu lah gitu. Hobi mengganggu temannya, Hobi misalnya mengganggu. lagi tidur suka Iseng dijahilin gitu gitu. ya. Iseng gitu, kayak iseng. Kalau bahasa Sumateranya itu nyagel gitu. Hobi di apa? Digangguin. Isengin teman, terus misalnya kita gini nih, kita lagi ada seminar atau lagi ada suatu apa gitu kan, lagi serius, kadang dia disengin, diapain gitu, dibuatnya kita candaan sehingga tertawa atau segala macam. Begitu. Itu Oh, menurut saya kalau menurut apa ya? eh di keluarga itu ada nggak yang punya hobi unik gitu Kak? kalau di keluarga besar itu ya kayaknya nggak belum belum ketemu sih, nggak ketemu ya Ya selayaknya kayak orang-orang biasa begitu. orang biasa ya. Karena juga jarang sih kan ketemu keluarga juga nggak terlalu sering. Dari tamat SD langsung ke ke pesantren dari 2010 sampai 2017 begitu. Gitu. 2017 nunggu tes, 2018 berangkat ke sini. Dan dari sini belum juga pernah pulang-pulang kan, jadi lebih banyak di Oh, luarnya, di rantauan begitu. lebih banyak di pesantren atau enggak lebih banyak di Mesirnya gitu ya kayak. Iya. Hmm. Nih Kak, ini kan ada foto ini Kak, ya. Foto ini foto anak SMA gitu. Ceritanya mereka tuh lagi menjalankan hobinya. Nah, menurut Kakak, ketika melihat foto ini, gimana menurut Kakak? Ini kan ada cowok lagi nyuci piring, sedangkan cewek itu Oke, main gitar. Ada nggak mungkin oke. teman Kakak atau gimana gitu Kak? Yang hobinya Yang foto begini. ini. Yang unik seperti Kalau ini. oh gitu. Kalau untuk yang pertama, gambar pertama yang sebelah kiri itu seorang cowok menyuci piring itu kalau di sini itu sudah hal yang biasa, bukan sudah hal yang Oh, lumrah begitu. Karena oh, memang semua yang biasanya ya yang di Indonesia yang biasanya itu yang dikerjakan oleh wanita mau tidak mau bisa tidak bisa itu harus dikerjakan oleh lelaki. Karena kita oh, kebetulan di sini memang harus memang dididik, dibentuk dan ditempa untuk multi talent begitu. Apa yang hmm, dikerjakan wanita, kita pun harus bisa mengerjakan. Namun wanita belum tentu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan lelaki di sini begitu. Jadi misalnya masak, apalagi nyuci piring itu sangat ya sangat hal yang lumrah ya, hal yang biasa ya, begitu. Bahkan kami di sini setiap minggunya itu ada jadwal masak dengan variatif. Mungkin minggu ini masak sambal dan masakan Nusantara lainnya atau masakan-masakan Mesir begitu. Nah, dan itu sudah berawal dari tuntutan, paksaan, terbiasa, barulah jadi luar biasa. Sudah jadi habit, jadi memang hobi gitu masak. Karena ketika masak itu kan kita mengekspresikan cinta. Kalau masak dengan mengekspresikan cinta iya, itu iya, insya Allah benar-benar. nanti hasilnya nanti enak. Kita di situ mengekspresikan rasa mau bagaimana. Jadi dibawa happy aja begitu, jangan dijadikan beban. Begitu. Mungkin kalau di Indonesia lelaki sebagian kalangan itu apalagi untuk anak-anak remaja mungkin eh, ini ya agak sedikit aneh barangkali untuk sebagian kalangan eh,
orang lelaki ataupun untuk anak cowok, anak lanang mencuci piring, begitu. Nah, Hmm. kalau karena itu tadi, karena kalau anak pesantren kan memang sudah biasa, pesantren nyuci-nyuci sendiri, makan sendiri dan segala macamnya serba sendiri begitu. Memang dilatih di pesantren, apalagi ketika di sini jauh dari keluarga, masak, semua nyapu, ngepel dan segala macamnya, nyuci, nyetrika itu memang diharuskan sendiri, mau tidak Sendiri. mau begitu. Ya. Ya, serba Nggak sendiri. laundry gitu ya kayak atau catering gitu Uh, ya. Laundry ada di sini, cuman karena kita mahasiswa ya kan, laundry ya cukup menguras kantong karena kita lebih dari, karena kalau kami di sini daripada laundry, sementara kita juga bisa melakukannya, kenapa tidak begitu, lebih bisa hemat. Nanti uang kalau misalnya laundry mahal kan, nah uangnya itu bisa kita alokasikan ke beli kitab misalnya, atau kita tabung ke lebih hal-hal yang bermanfaat, dieksploitasi dengan sebaik-baik mungkin begitu. Karena mahasiswa yang pernah jadi mahasiswa ya nanti bakal merasakan, karena disitulah memang apa namanya kehidupan yang sesungguhnya itu dimulai ketika itu. Ketika bagaimana kita harus bertahan hidup dengan kebutuhan seadanya, dengan peralatan seadanya, sementara kita dituntut untuk bertahan hidup. Di situ memang otak, pikiran kita memang harus bekerja, harus berpikir keras agar bagaimana kita bisa survive begitu. Nah, kalau misalnya pernah nggak ketemu misalnya perempuan yang bisa main gitar atau main drum gitu Kak? Teman Kakak. Kalau kebetulan circle saya itu kan kebetulan kan temannya itu yang ya nggak jauh dari pesantren, pesantren ke pesantren pun kalau ada palingan teman SD dulu begitu, itu pun nggak beberapa begitu. Kalau untuk yang teman cewek wanita yang bergitar itu ada, saya menjumpai ya, memang ada beberapa dan tidak banyak begitu. Kebetulan sepertinya memang hobi dia atau sudah memang bakat dari kecil. Nah, sementara kalau yang kayak drum itu kayaknya belum ketemu deh, atau saya belum. Kalau gitar lumayan banyak sih, walaupun tidak sebanyak lelaki. Oh, iya pernah lihat temennya itu ada yang bisa main gitar. Pasti ya cowok ada yang bisa main gitar. Tapi kalau cewek Iya, kan jarang-jarang gitu ya yang bisa main gitar itu. jarang, cuman ada. Pasti ada gitu ya. Oke. Oke Kak, mau sharing nih sedikit pengalaman Kakak. Tadi kan udah diceritain sedikit. Boleh nggak diceritain secara sedikit detailnya lagi pas itu berarti Kakak kan dari awal sampai SMA itu pesantren gitu ya Kak ya. Benar. Nah, terus dan udah punya keinginan pengen ke Mesir gitu. Nah, kira-kira Ya. diizinin nggak nih sama orang tua? Dapat izin kah? Kalau orang tua bebas sih, mau kemana, mau ke sana, mau ke sini, keluar negeri ataupun dalam negeri, mendukung, karena beliau kebetulan orang tua saya tidak membebankan harus jadi ini, enggak. Apa yang anaknya sukai, apa yang anaknya inginkan, silakan, selagi itu positif, selagi itu baik untuk diri dan kemaslahatan umat, maka silakan kejar begitu. Jadi alhamdulillah, walaupun sebenarnya jauh, memang ada sebagian orang tua yang rasanya berat atau bahkan tidak boleh anaknya berpergian ataupun jauh-jauh ke luar negeri, atau ya yang lintas benua begitu, mungkin ada yang tidak memperbolehkan, dan kebetulan orang tua saya mendukung begitu. Terus Kalau pas untuk orang tua mengajukan beasiswa gitu nggak susah gitu Kak? Kan ini kalau diseleksi mungkin. oh gitu. Kalau saya kebetulan tes tahun 2017 ya, tes ke Mesir. Tes ke Mesir tahun 2017, ketika itu yang mau ke Timur Tengah sekitar 5 ribuan. Oke, kurang lebih 5 ribuan. Oh, Tes ya, tes. Terus untuk yang ke Mesir itu 20 tingkatan teratas itu mendapatkan beasiswa, dan kebetulan ketika itu alhamdulillah saya masuk dalam 20 itu begitu. tesnya itu tes kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu.
Enggak, tesnya ya yang berkaitan tentang bahasa Arab, tentang ilmu agama. Ah, Ada ilmu agama kan banyak, ada iya, fikih, iya, iya, ada iya. hadis, ada Oh, iya, ilmu iya, tentang iya. Al-Quran, bahasa Arab, Al-Qurannya, begitu. Berarti lebih ke bahasa. Tapi itu dilihat dari rapot lagi nggak, Pak? Oh, enggak, memang dites, nanti Tes dikasih rapotnya gitu. soal, ada tes lisan dan ada tes tulisan. Tes tulisan, terus kita nanti dikasih juga beberapa judul misalnya. Kalau dalam bahasa Arab itu insya atau bisa dikatakan karangan lah begitu. Karangan kita dikasih judul terus kita buat apa namanya karangan itu dengan bahasa Arab begitu. Tentunya Hmm. tidak boleh lepas dari judul yang kita pilih begitu. Misalnya judulnya peran wanita di luar rumah itu bagaimana? Boleh atau enggak? Begitu. Oh, Ataupun gitu. bagaimana kita menanggapi eh, apa namanya tentang pandemi begitu ya. Pokoknya yang diangkat ketika itu memang hal-hal yang sedang viral, yang sedang-sedang booming di baik itu di Indonesia ataupun di dunia begitu. Itu yang nanti kita angkat, kita tulis, dilihatlah di situ dinilai nanti bagaimana eh, apa namanya peletakan kata-kata bahasa Arab kita, apakah benar, sudah indah atau belum. Nah, di situ nanti dinilai. Kalau bagus, Hmm. tinggi nilainya. Dan kalau masuk 20 besar, dari sekian ribu atau dari sekian banyak orang yang tes, maka diizinkan, diperbolehkan untuk dapat beasiswa Al-Azhar, begitu. Oh, gitu. Jadi lebih ke tes bahasa Arab gitu ya, esai dan mungkin tes kemampuan bahasa Arabnya, Mm-mm. gitu ya. Oh, gitu. Al-Quran dan lain perangkat-perangkat ilmu lain. Yang macam-macam itu. Kak, Iya. boleh nggak? Nih, kan kita lagi belajar tentang hobi. Kalau bahasa Arabnya kayak gimana tuh? Misalnya hobi kamu apa? Bahasa Arabnya apa, Kak? Oh, kalau bahasa Arabnya hobi kamu apa? Ma hiwayatuk, begitu. Kan kita Oh, tadi sudah apa mm, itu kan bisa mm, maza ah, atau ma. ma, Ini ma hiwayatuk, begitu. mahiwayatuk gitu. Itu kalau untuk pelafasan. Cuman kalau untuk yang baru pertama belajar boleh kita Ya, mengatakan ma hiwayatuka, begitu. Kalau untuk baru belajar. mahiwayatuka gitu. Ma hiwayatuka, hobi kamu apa? Itu kalau untuk anak-anak ya untuk baru belajar. Cuman kalau ketika kita udah mau berinteraksi, ma hiwayatuk atau kalau dalam bahasa Mesirnya itu wayak gitu. Oh iya, gitu. Iya, itu dalam bahasa Mesir. Agak sedikit berbeda. Iya, iya, Gitu. beda banget, Karena beda. bahasa Mesir itu dia tidak terikat oleh kaedah-kaedah tertentu. Dia bebas, Hmm, mustakil, dia tersendiri, beda. oh gitu. Kalau misalnya jawabnya tadi hobinya bola, Hiwayati hiwayati la'bu kuratul kadam. Gitu. wah panjang, Iya, main panjang. bola kan. Karena Iya, dijawab iya. dulu hobi saya, begitu. Hmm, Jadi enggak nggak sebenarnya langsung bola. boleh. Hmm. Sebenarnya boleh misal la'bu kuratil qadam, misal bermain bola kaki begitu. Cuman kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada apa namanya itu adab dan etikanya. Jadi di situ bagusnya, cuman boleh berbicara tentang boleh-boleh saja. Cuman bagusnya itu dijawab dulu gitu. Misal kan tanya, Oh, hobi kamu apa? Hobi saya, ah hobi begitu. Kalau saya. diartikan dalam bahasa Indonesia. Boleh ada sebagian kalang menjawab hobi kamu apa? Langsung sepak bola. Cuman kalau dalam bahasa Arab begitu eh, Kurang apa sopan. namanya itu ya jadi harus ada prolog sedikit begitu atau ada bahasa mujamalahnya lah. Hiwayati karena orang Arab itu suka dengan mujamalah. Mujamalah itu apa ya? Prolog begitu. Orang Iya, mereka iya. suka dipuji-puji. Misalkan kita nih mau Oh. misalnya kita mau apa gitu, mau sesuatu. Nah, terus Hmm. kita harus ngomong-ngomong dulu, muji-muji, oh kamu itu dari mana, gini-gini. Walaupun kita nggak kenal, diusahakan sok-sok akrab gitu. Wah, itu mereka senang. Nah, gitu SKSD gitu ya. iya di sok-sok akrab. Oh, kamu gini ya, gini-gini gini siap. Baik. Orang Arab memang tabiatnya begitu. Oke. Hmm. Dia Hmm. suka dengan mujamalah, prolog-prolog gitu karena suka ngomong mereka. Jadi apalagi dia lihat kita orang asing begitu Hmm. kan mereka senang.
bisa berbagi pengalaman, bertukar bahasa, bertukar pengalaman dan lain-lain. Begitu. Jadi orang Arab itu suka dengan orang asing juga, nggak kayak orang Jepang. Orang Jepang tuh kan kadang kamu saya gitu. Jadi tapi Oh, kalau gitu. orang Arab mah ramah gitu ya. Ya, kalau untuk orang sini, orang Mesir tersendiri, mereka itu sangat welcome terhadap kita, terhadap apalagi para pelajar ilmu agama gitu kan. Mereka sangat welcome, sangat baik begitu. Jadi bahkan ada beberapa kalangan itu di sini ini yang mengatakan kalau kamu hidup di Mesir, kamu itu tidak akan kekurangan. Di Mesir ya, bukan Arab secara keseluruhan Mesir. Nah, karena memang orang-orang Mesir ini dikenal dengan baik. Baiknya itu tidak terhingga. Bahkan saya tidak menemukan ada orang yang sebaik di Mesir ini begitu. Oh gitu. Ya 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 ya. Terakhir nih Kak, kita mau virtual traveling. Hmm. Itu kakak pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone. Oh ya, bisa dibawa handphonenya kan? Di Oh ya. sekitar situ ada. Oh, sekitar ini. Soalnya saya dilihat dari ini ya, dari apa namanya itu balkon. Soalnya ini di lantai 6 saya. Oh di Di lantai 6. apartemen. Iya. Apartemen gitu. Kayak asrama gitu bukan Kak? Asrama khusus Bu- apa? Asrama khusus cowok gitu? Atau gimana? Bukan kayak asrama sih, tapi kayak kalau asrama kan ada terikat dengan peraturan. Kalau ini kayak flat gitu, kayak kos-kosan, cuman dia berbentuknya kayak apartemen. Cuman nggak apartemen bagus-bagus, cuman ya apartemen sesuai mahasiswa lah. Oh, oke. Gitu. Ini Berarti dari lantai 6 kamera. ya Kak? Kameranya kesanain aja. Bisa nggak? Nah, oh. Ya ini. Kalau Oke. Al-Azharnya sebelah mana kelihatan nggak Kak? Kalau Azharnya dia sebelah sana. Bentar. Ini berantakan. Soalnya lagi musim panas, jadi Oh, berapa banyak derajat pada Kak? tiduran di sini. 40 derajat Oh my God, Masya Allah. Panas banget di ya? sana Nggak itu ada. Al Azhar. Iya Itu pak, yang menaranya tinggi panas itu. banget. Menaranya tinggi itu. Iya, itu. Oh, Oh. iya ya kelihatan kelihatan. Tapi kalau padang pasir nggak Ini ada di situ apa? Oh itu padang ada. pasir ada, cuman lagi nggak di sini. Maksudnya padang pasir ada di tempat lain gitu, karena ini pemukiman warga, jadi memang Oh, padat oke. begitu. Jadi Mm. nggak ada padang pasirnya. Ada atau padang pasir khusus Kelihatan ya. gitu. Biasanya kalau kakak ke kampus itu naik apa kak? Hmm. Jalan kaki atau? Kalau dari sini jalan kaki dekat, paling 5 menit, 10 menit sampai belakang. Oh, Ini 40 derajat itu kota mana kak? Oh tadi, Harganya. oh kota mana? Kota ini, kota Kairo, ibu kotanya. Kalau kita di Indonesia ibu kotanya Jakarta, kalau di Mesir ibu kotanya Kairo. Jadi saya lagi di Kaironya, di ibu kota ini. Oh gitu, ya Allah. Empat Iya. puluh berapa? Ah, itu kucing. Kucingnya Apa? bagus. Itu kucingnya kayak kucing di sini, tapi kucing kayak Himalaya gitu kak. Anggora Iya, gitu. iya Anggora nih. Soalnya kalau Anggora di sini banyak di pinggir-pinggiran jalan tuh. Dia Ah, udah kayak nggak bawa ada. pulang. Kalau di Indonesia mahal kan. Kalau di sini dia ya biasa di pinggir-pinggir jalan. Oh, tapi itu dipiara sama kakak atau emang kucing liar? Iya, ini kebetulan dipelihara kan. Kita ambil, pelihara. Hmm? Oh gitu. Diambil terus Iya. dipiara gitu ya. Nah, Hmm. ini ngomong-ngomong tentang kucing, kemarin saya ngebahas kucing, katanya kalau makanan melihara kucing tuh mahal kalau di Jepang. Di sana gimana, Kak? Mahal Oh, nggak? kalau di sini standar ya. Oh, biasa aja. Nggak mahal-mahal. Kalau di Jepang sampai 10 juta, Kak. Oh, kalau Iya. di sini ya biasa. Palingan beli makanan 1,5 kilo itu karena dia kucing bagus kan. Jadi kita beri makanan premium itu paling Mm-mm. 135 Oh, gitu. 1,5 kilo. Berarti biaya biaya hidup di sana nggak terlalu mahal ya, Pak ya?
Oh, Nggak cukup. murah banget. Bahkan kuliah di sini lebih murah dari kuliah di Indonesia begitu pada umumnya. Karena di sini Ah, untuk biaya semesternya sendiri itu nggak ada gratis gitu. Mau yang dapat beasiswa, mau yang nggak beasiswa memang udah gratis. Gurunya nggak dibayar. Memang lillahi ta'ala, memang apa namanya itu karena Allah begitu. Guru-gurunya padahal oh, kan dokter yang ngajar di sini semuanya dokter, nggak boleh cuma S2 apa segala macam nggak boleh. Jadi yang boleh berhak mengajar di Universitas Al Azhar itu harus sudah doktor minimal atau profesor dan gitu. itu tadi bayar ya kayak. Dan itu nggak dibayar. Jadi kalau misalkan di Indonesia per semesternya UKT-nya 3 juta, ada bahkan 5 juta dan sebagainya, di sini nggak, palingan bayar 1 tahun sekali itu bayar untuk ya administrasi biasa 170, anggaplah 200 setahun itu doang. Nah, sama Oh beli gitu. diktat, palingan beli buku, beli buku itu ya beli buku masa ya nggak bayar kan karena untuk sendiri paling beli buku sekitar 300 400 lah, cuman itu beli buku. Setelah itu udah Hmm. gratis dan kehidupan di sini juga untuk kehidupannya murah. Apalagi misal buah-buahan kayak anggur, kayak stroberi, melon di sini nih, murah. Di 1 kilo kalau stroberi di sini bisa kalau dirupiahkan bisa 9.000, 10.000 begitu. Anggur Oh, gitu. anggur pun demikian. Jadi untuk buah-buahan murah padahal dikenal gersang kan, cuman untuk buah-buahan itu nggak nyangka juga bisa semurah ini. Jadi kami kalau makan anggur, makanan yang terkesan mewah di Indonesia itu udah makanan sehari-hari gitu, Itu ada yang nanya kak, mewah. katanya musim apa di sana musim panas kak? Iya, kebetulan sekarang lagi musim panas, memang sudah jadwalnya begitu. Barusan kemarin musim dingin, terus sekarang musim panas. Bulan Ramadan Dua, musim dua panas. musim. Dua. Sebenarnya 4 sih, cuman ya yang lebih dirasakan dua. Ya biasa, apa namanya itu? eh, Dingin, panas, terus semi, terus gugur gitu. Tapi bukan salju ya. Salju Oh ada, ada. cuman di sebagian tempat, tidak di semua enggak semua Mesir. Ada di tempat khusus di namanya di Sinai. Di Sinai itu tempat ketika Nabi Musa bertemu sama Allah dulu. Ada yang pernah dengar ceritanya ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah ngomong dalam Quran tuh wa kallamallahu taklima begitu dalam Quran kan. Musa berbicara pada Allah di mana di Sinai, ada di situ. Nah, di situ kalau musim dingin turun salju. Oh Ada gitu. Nabi Musa. Kehidupan di sana gimana katanya kak? Lebih Ma- apa nih Alvino? ah, Biasanya apa Kehidupan apanya nih? pekerjaannya atau gimana pekerjaannya mungkin kak? Kehidupan di sini maksudnya lebih ke apanya? Pekerjaannya Untuk mungkin atau sehari-harinya. oh gitu. Kalau kehidupan di sini itu ya sebagaimana biasanya, paling di sini orangnya lebih ramah-ramah gitu orang-orang Mesir. Cuman tidak menutup kemungkinan ada juga yang jahat apa kurang ramahnya karena memang di sini kan ada dua garis keturunan yang memang mungkin keturunan atau yang mewarisi sifat Nabi Yusuf. Di sini kan Nabi Yusuf ya memang baiknya kalau ketika dia baiknya nggak ketulungan, apalagi bulan Ramadan ini Oh. banyak bulan Ramadan di sini ya kita nggak kelaparan, nggak bawa uang pun di sini nggak punya uang nggak kelaparan ketika banyak yang ngasih takjil, ngasih nasi, lah, ayam dan segala macam itu banyak di sini. Wah, Begitu. Masya Nah, Allah. cuman juga yang mungkin yang mewarisi Firaun begitu ada juga beberapa yang misalnya Gitu. jahat, sensian, ya itu manusia biasa. Di suatu tempat itu ada yang baik, ada yang buruk. Cuman tergantung kita bagaimana menanggapinya begitu. Gitu. Nah, Minasan ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Puasa di sana berapa jam, Kak? Puasa di sini sekitar 14 sampai 15 gitu lah. 14 sampai 15 jam? Mm-mm. Lama banget dong. Ya 14 lah, kayaknya 14 lah, nggak nyampe 15. 14 jam? Berarti sahur jam? Iya, sahur jam 3. Sahur jam 3. Azan maghribnya itu azan maghrib.
azan subuh lebih cepat dan azan maghribnya lebih lama dari Indonesia. Azannya jam berapa, Kak? Azan apa nih? Azan maghrib, maghrib. Maghrib jam 6, setengah tujuh kurang, setengah tujuan. Oh, gitu. Setengah Hmm. tujuh ya. Ya, hampir sama sih kalau Indonesia ya, kalau maghrib. Cuman itu ininya, apa namanya, sahurnya lebih duluan di sana ya. Gitu. Iya, Oke. Terakhir, kebiasaan di sana yang tidak ada di sini apa, Kak, contohnya? kebiasaan. Ya itu tadi kebiasaan di sini yang nggak ada di sana ya. Ketika ada namanya di sini Maidatur Rahman, atau kalau diartikan hidangan Tuhan gitu. Jadi kebiasaan di sini itu ketika Ramadan khususnya mereka itu berbondong-bondong karena Ramadan kan bulan penuh ampunan, semua amalan kita dilipat gandakan yang baik-baik, oke. Nah, jadi mereka berbondong-bondong berbuat kebaikan. Nah, Baidatul Rahman. Jadi memang kita itu disediakan tempat makan begitu dan itu gratis. Ada ayam di sana, ada apa namanya? Ada daging, masakan khas Mesir tapi ya, bukan Nusantara. Nah, itu yang tidak saya temukan di Indonesia begitu. Dan bahkan ada juga yang ngasih beras dengan cuma-cuma, ngasih apa namanya, minyak dan lain-lain lah. Terus ada bahkan juga waktu tahun sebelumnya itu yang memberi uang cuma-cuma 200.000 misalnya per orang dari sekian ribuan orang di sini. Kami di masing-masing dikasih 400 deng, waktu itu 400. 400. Itu berapa tuh? Pas sekitar 400 ribuan atau kalau dirupiahkan sekitar 380 gitu lah. Oh, lumayan ya Diberi kayaknya. cuman Iya, diberi cuman kita ngantri aja panjang kan. Itu termasuk dari perjuangan karena kita ingin makan sesuatu harus ada yang dikorbankan, harus ada yang perjuangkan. Paling ngantri panjang sama negara-negara lain gitu. Oh, Karena banyak begitu orang-orang dermawan di sini, memang orang-orang di sini yang dermawan, yang kaya-kaya itu perhatian mereka terhadap penuntut ilmu itu sangat besar. Gitu, karena mereka itu memandang orang-orang yang penuntut ilmu, terlebih lagi ilmu agama, apalagi Al-Azhar di sini kan ilmu agama, itu mereka menganggap memang karena ini aset bangsa begitu. Ini harus kita memang jadi ladang mereka, ladang kebaikan mereka itu ya para penuntut-penuntut ilmu di sini, penuntut ilmu agama. Jadi mereka di sanalah bersedekah, apalagi di bulan Ramadan memang ajang dan momen begitu. Untuk para dermawan di sini banyak begitu, dan banyak bagi teman-teman misalnya yang kebetulan nggak dapat beasiswa yang seperti yang saya dapat dari Indonesia, ketika di sini itu banyak nanti dapat beasiswa asalkan belajar yang serius, nilai tinggi, banyak bertebar. Ada beasiswa Baitul Zakat dari Kuwait, ada dari ini dari itu dan lain-lain. jadi nggak cuma satu ya beasiswanya ya kayak. Gitu. Karena dan juga banyak aja ada aja orang-orang baik gitu. Kalau kita memang, karena memang kalau pepatah Arab mengatakan idza shadaqal azmu wa sabil begitu. Apabila kemauan kita sudah kuat, oke, bulat, tekad kita sudah bulat, maka pasti ada aja jalannya. Gitu. Kemauan sudah bulat, tekad sudah kuat, maka insya Allah nanti ada aja jalannya, baik itu yang apa namanya itu memberi dari segi finansial, bahkan sedikit cerita mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Ada teman saya itu wanita cewek, dia mau berangkat ke sini itu kan kebetulan dia nggak dapat beasiswa. Tapi sementara dia kebetulan juga orang yang kurang mampu finansialnya, di bawah lah begitu ya. Nah, begitu. Tapi karena kemauannya kuat, dia lulus. Cuman lulus saja nggak cukup kalau nggak dapat beasiswa kan kemarin itu. Tapi dia harus menyiapkan uang sekitar belasan juta, 14 atau 15-an juta begitu. Mereka harus mempersiapkan itu, dia harus mempersiapkan itu, sementara dia nggak mampu, orang tuanya hanya seorang pedagang begitu. Jadi karena kemauan dia kuat, jadi dia mencari apa kayak minta minta kepada teman-temannya wali santri, dia dari pesantren juga, minta bantuan, tolong dong bantu gini gini gini, saya mau ke sini, kayak ngajukan proposal gitulah ke orang-orang kaya, dan akhirnya Allah mudahkan. Karena apa? Memang Allah melihat kesungguhan seseorang itu tadi. Akhirnya dia pergi ke sini
tanpa biaya orang tuanya. 16 juta dan segala macamnya itu dia kumpulkan dari hasil jerih payahnya sendiri, dari mengajukan sana, mengajukan sini, mungkin banyak juga yang ditolak, ada juga yang enggak. Ya biasalah kan mengajukan proposal gitu. Akhirnya dia sampai sini dan sekarang masih di sini gitu. Gitu, Itu Masya Allah. sedikit cerita apa iya, karena apa? Intinya kalau kita sudah mempunyai kemauan, tekad yang bulat, ya udah lakukan. Jangan mikirkan nanti saya harus bagaimana. Apalagi misal mohon maaf, misalkan finansial, saya pun juga begitu kan. Finansial keuangan kita tidak terlalu mendukung begitu. Maka kita harus punya yakin aja. Kita punya Allah bagi yang yang apa kita punya Tuhan begitu kan. Mungkin ada yang non muslim di sini. Eh, saya lihat dulu. Ada yang non muslim nggak di sini? Nggak ada kakak ini. Enggak Islam ya. semua. Oke. Jadi kalau Islam aja. Jadi kita punya Allah begitu ya kan. Kita punya Allah, yakin kepada Allah, Allah Maha segalanya. Yang penting kita ada rencana. Kalau dalam ininya itu al-akhdhu bil asbab. Memang Allah yang menakdirkan, tapi kita harus al-akhdhu bil asbab, memperjuangkan, karena Allah itu melihat apa namanya itu usaha kita. Kalau dalam Al-Qur'an itu walaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Manusia itu atau seorang itu tidaklah wa alaisa lil insani illa ma sa'a, kecuali apa yang ia perjuangkan, apa yang ia usahakan, dan itulah nanti yang akan diperlihatkan suatu hari. Artinya apa? Apa yang ia usahakan, apa yang ia tanam, itu juga yang ia tuai. Begitu. Oke. Masya Allah Kak. Terakhir nih Kak, Ya. wejangan terakhir nih buat anak-anak yang masih SMP, kira-kira kan berarti kan kalau mau ke luar negeri itu beasiswa itu oke lah, mungkin ada yang nggak dapet, tapi kalau misalnya nggak punya pun, ekonominya sulit pun, mungkin kalau ada jalan, insya Allah ketika Allah melihat kita berjuang, Allah ngasih jalan gitu ya kayak. Iya. Ketika Nah, kita buat kemauan sudah kuat, itu ada aja nanti jalan-jalan dimudahkan. Intinya jangan mudah mengeluh, misalnya ada cobaan, sulit lah atau segala dalam proses ya, tentu dalam proses tidak ada yang mudah begitu. Kita tidak ada yang instan karena sesuatu hal yang instan itu pun akan cepat pudarnya begitu. Jadi kita memang harus berproses. Karena di dalam proses pun kita mungkin nanti dapat pelajaran, pengalaman yang tidak kita dapatkan di sekolah-sekolah. Begitu, karena experience the best teacher gitu kan. iya iya benar-benar benar. Nah, pesannya apa nih Kak buat anak SMP yang mungkin baru belum punya cita-cita atau baru mau apa ya mikirin nanti mah gimana nanti gitu, atau yang lagi males-malesan nih Kak, closing statement nih Kak. Oke. Pesan saya untuk adik-adik sekalian yang kebetulan masih SMP ya. Iya masih SMP nih Kak. Oke, pesan saya bercitalah setinggi-tinggi mungkin. Misalnya kita pokoknya citalah setinggi-tinggi mungkin. Jangan takut. Jangan takut misalnya ada yang ngomong, oh jangan muluk-muluk lah, kamu juga miskin, kamu juga ini. Jangan takut. Justru itu jadi cambukan agar kita bisa mendapatkan itu. Misalnya kalau kita bercita-cita ingin ke langit 7 pun kalau nggak sampai kita bisa jatuh di langit 6. Istilahnya gitu. Jadi artinya apa? Bercita-citalah misalnya kita mau ke Oxford, misalnya ada teman-teman yang mau ke Oxford kuliahnya gitu kan. Nggak sampai ke Oxford, ke UGM pun jadi. Asalkan kita harus benar-benar sudah berikhtiar, benar-benar sudah usaha, maksimalkan usaha, doa, baru bertawakal, serahkan hasilnya kepada Allah. Ketika kita usaha udah maksimal, doa sudah mantap, sudah sering dilangitkan, maka tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Dan juga harus memang teman-teman ya adik-adik sekalian membentuk keilmuan dari sekarang. Artinya apa? Jangan hanya mengikuti tren. Kebanyakan dari kita atau bahkan orang tuanya pun mengikuti tren. Artinya yang keren-keren aja misalnya dokter, polisi begitu.
Orang tuanya misal menginginkan dokter, tapi anaknya menginginkan jadi guru. Nah, itu kita sebagai anak harus bisa memahami, meyakini orang tua bahwa yang akan menjalani hidup itu kita, begitu, bukan orang tua. Kalau orang tua mau dokter, sementara kita nggak hobi, begitu takutnya nanti di tengah jalan kita akan tergelincir, begitu. Jadi jalanin apa yang sekiranya membuat kita itu hobi, yang membuat kita itu senang. Apapun itu, jangan meremehkan sesuatu cita-cita orang. Misalnya mau jadi pemain bola atau ini, cuman tekunin. Di suatu bidang itu tekunin begitu. Jadi di situ apa namanya yang orang yang berbeda. Jadi berbeda kita misalnya mau jadi guru bahasa Inggris. Jadilah guru bahasa Inggris yang berbeda. Janganlah jadi guru bahasa Inggris yang kebanyakan orang bisa. Kalian harus bisa menjadi guru bahasa Inggris kalau memang cita-citanya itu yang memang di atas rata-rata begitu. Jadi kalau orang misalnya nilainya 7, kalian harus 9, harus 10. Dengan apa? Harus berjuang, cari berbagai informasi, cari berbagai referensi, belajar dengan giat lagi begitu. Dan cita-cita yang lainnya. Intinya tekuni sesuatu yang Anda sukai dan apa namanya maksimalkan peran Anda di situ. Mau jadi orang ulama, maksimalkan. Mau jadi orang dokter maksimalkan. Harus jadi dokter yang karismatik, harus jadi dokter yang mempunyai kredibilitas tinggi, integritas tinggi, begitu. Jadi jangan hanya setengah-tengah tanggung. Kalau udah basah sekalian, begitu. Sekalian. Ya, makasih banyak ya Kak. Nggak kerasa udah sejam nih kayaknya ya kita ya. Ya, untuk salam perpisahannya pengen pakai bahasa Arab Kak. Coba. Kalau bahasa Jepangnya gampang, sayonara ya. Kalau bahasa Arabnya apa Kak? Ila liqa gitu. Ilaliko. Atau kalau Gitu Kak. atau ya atau Bahasa Mesirnya? naltaqi fi marratan tania atau fi fursatin sania atau fi fursatin ukhra begitu. Kita bertemu lagi insyaallah nanti Itu di salah artinya satu ya. aja. Artinya semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan lain waktu begitu. Naltaqi fi fursatin ukhra insyaallah gitu. Oh, oke, itu versi panjangnya ya. Tadi versi pendeknya. Kalau versi pendeknya kayak sayur nara itu ya ilaliko gitu. Oh. Iya Kak. Sampai Ya, ketemu Kak. artinya sampai jumpa. Ya, makasih ya Alvido ya yang udah tanya dan anak-anak yang lain yang udah japri saya tentang pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan kita jangan kapok ya Kak kalau diundang lagi. Gimana? Jangan kapok kalau diundang lagi. Oh, siap, insyaallah siap. Ya, Semoga bisa makasih Kak sharingnya bermanfaat ya. ya. Ya, Oke. ya. Oke, Bedasan, udah absen semua ya. Ya, saya tutup dulu. Makasih yang udah stay tune di sini sampai masuk lagi, keluar lagi ya. Sinyalnya emang tidak bersahabat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya, Kak ya. Ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin keluar ya. Iya.